Nah, langsung saja kita saksikan bersama-sama drama dari kelas 9 yang berjudul Siti Nurbaya. Tepuk tangan yang meriah. Rindu akan memanggilmu, karena setiap jiwa telah bersumpah setia hanyalah kepadamu. Bila cinta ada di dalam jiwa, kami bunga dunia tanpa nestapa. Segala yang dirasa hanyalah dia, hati kan memuja hanya padanya. Ketika cinta memanggil, gemetar tubuhku. Ketika cinta memanggil, hangatnya nafasku. Ketika cinta memanggil, mendersang rindu. Ketika cinta memanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 9 dengan bangga akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Cinta Berujung Maut Siti Nurbaya, antara aku, kamu, dan hutang ayahku, yang diperankan oleh sederetan artis-artis papan atas ternama di jagat raya ini, yaitu Zigna sebagai Siti Nurbaya, Ari sebagai Samsul Bahri, Fian sebagai Datuk Maringgi, Amel sebagai istri pertama Datuk Maringgi dari Betawi, Novi sebagai istri kedua Datuk Maringgi dari Sunda, Meli sebagai istri ketiga Datuk Maringgi dari Cina, Dila sebagai istri keempat Datuk Maringgi dari Inggris, Nisfa sebagai Nurul, teman dari Siti Nurbaya, Reza sebagai Bina, teman dari Siti Nurbaya, Aldi sebagai ajudan 1 Datuk Maringgi, Eki sebagai ajudan 2 Datuk Maringgi, Devian sebagai Arif, anak dari Datuk Maringgi, Haba sebagai Mbah Dukun,
Ardi sebagai Pitung, Sony sebagai Sulaiman, ayah dari Siti Nurbaya, Alma sebagai ibunda Siti Nurbaya, dan para pemeran pembantu lainnya. Zia, Anti, Juwita, Nafa, Via, Rizda, Eri, Nuris, Pipit, Yoga, Cahyo, Sarul, dan Rama, Digi. Dan saya sebagai Dalam. Selamat menyaksikan. Di hari yang cerah ini adalah saat yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama dengan pujaan hati. Dikelilingi hamparan sawah yang luas, angin sepoi-sepoi. Alangkah sempurnanya, itulah yang dilakukan oleh Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Seolah dunia milik mereka berdua. Dua sejoli yang merajut kisah kasih dari awal bangku SMA hingga kini mereka sudah mau lulus. Ternyata setelah menamatkan bangku SMA ini, Samsul Bahri ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi untuk merubah nasibnya agar lebih cerah di ibu kota. Sehingga ia harus meninggalkan Siti Nurbaya. Namun sayangnya Siti belum mengetahuinya. Maka Samsul Bahri berniat untuk memberitahu tentang hal itu kepada kekasihnya. Lalu apa reaksi Siti dengan keputusan Samsul Bahri? Penasaran? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Ikuti kisahnya berikut ini. Check it out.
cerita terukir dalam menjadi sebuah dilema. Mengertikah engkau perasaanku tak terhapuskan? Udah, Siti, apa kabar Udah? Siti rindu sekali sama Udah. aku baik Siti. Aku juga sangat merindukanmu. Lihatlah bulan itu Udah. Indah nyom mereka. Aku bersyukur karena bisa menatap bulan seindah itu bersamamu. Betul Siti. Aku harap bisa lebih lama lagi tinggal untuk menatap langit seperti ini bersamamu. Apa maksud Udah? Memangnya Udah mau pergi? Begini Sitiku yang udah cintai. Aku akan pergi ke Jakarta untuk merantau di sana. Selama itu, tunggulah aku. Aku akan kembali dalam satu purnama. Jadi Udah akan pergi meninggalkan aku? Aku tak sanggup Udah. Jangan pergi. Tidak bisa Siti. Ini demi kebaikan masa depan kita juga. Kalau kita menikah nanti, aku ingin kehidupan kita baik dan layak. Aku tak sanggup hidup tanpa Udah. Aku berjanji Siti, kita akan bertemu lagi. Aku hanya mencintaimu seorang. Memangnya kapan Udah berangkat? Besok aku sudah harus berangkat. Meski ini terasa sulit, tapi baiklah. Aku rela jika itu untuk kebaikan Udah. Siti berjanji akan selalu setia menunggu Udah. Sampai bulan terbelah dua pun Siti akan tetap setia menunggu Udah. Besok Siti akan menghantarmu. Terima kasih Siti. Aku berjanji akan tetap setia padamu dan berjanji akan kembali secepatnya. Teman, marilah kita pulang. Begitulah akhirnya Samsul Bahri memberitahu Siti Nurbaya tentang kepergiannya. Keesokan paginya, mereka pun bertemu di Teluk Bayur untuk melepas kepergian Samsul Bahri. Siti tak kuasa membendung kesedihannya. Cinta dari dalam jiwa, kami dengar tanpa nestapa, segala yang dirasakan hanyalah diam, hati kembali cahaya padanya. Ketika cinta lagi gemetar tubuhku, ketika cinta lagi hangatnya nafasku. Jangan bersedih Siti. Aku berjanji akan kembali dalam satu purnama. Aku berjanji kepadamu.
akan aku ingat itu udah. Aku akan menunggumu. Udah, jangan pergi. Siti, Samsul Bahri pun pergi menggunakan kapal laut, dan Siti hanya bisa memandangi kekasihnya yang semakin jauh hingga tak kelihatan sama sekali. Ia sangat bersedih, dan akhirnya Siti pun pulang ke rumahnya dengan lesu. Tahun berlalu, musim pun berganti. Dari musim duren hingga musim rambutan, tapi Siti masih setia menunggu Samsul Bahri dan selalu mengingatnya dalam ingatan. Namun malangnya nasib Siti karena usaha Baginda Sulaiman atau ayah Siti bangkrut. Ketika ayahnya tak sanggup membayar semua itu, akhirnya ayahnya pun meminjam uang kepada seorang rentenir kaya berbadan besar, beristri banyak, yang bernama Datuk Maringgi. Suatu hari Datuk Maringgi bersama ajudannya ingin menagih hutang kepada Baginda Sulaiman. Sulaiman, keluar kau, cepat bayar hutangmu, atau akan ku obrak abrik rumah kau ini. Maaf Datuk, masuklah dulu, akan kubuatkan kau minuman. Mana uangnya? Tak 3 bulan tunggak, bayar sekarang. Beri Ambo waktu seminggu lagi. Sekarang uangnya belum cukup. Bah, enak saja kau Sule. Cepat bayar, atau rumahmu ini Ambo sita. Ketika itu Siti datang membawakan minuman, dan Datuk pun melirik-lirik pada Siti Nurbaya. Siti, kemari nak, tolong ambilkan minum, ada tamu. Kau mau hutang-hutangmu kubebaskan? Ada satu syaratnya. Ini mudah, tak perlu kau bayar dengan uang. Tentu Ambo mau, tapi apa syaratnya? Bagaimana kalau Ambo kawinkan saja dengan anak gadis kau ini? Apa?
Pikirkanlah dulu. Ambo tunggu keputusannya besok. Jika kau masih tak mau juga, siap-siap angkat kaki dari rumah ini. Baiklah, Datuk. Ambo pulang dulu. Ingat, pikirkan baik-baik tawaran Ambo ini. Akhirnya, Datuk Maringgi pun pergi meninggalkan rumah Baginda Sulaiman dengan perasaan berbunga-bunga, seperti anak muda saja yang sedang jatuh cinta. Hari pun berganti malam. Tak seperti biasanya, malam ini begitu indah. Hamburan bintang-bintang di langit luas menemani malam Siti yang sedang termenung, teringat akan Samsul Bahri nan jauh di mata. Sudah bertahun-tahun Samsul tak pulang dan tak pula memberikan kabar. Malam ini begitu kelabu. Wahai pujaan hatiku, Samsul Bahri, di mana engkau? Mengapa tak ada kabarmu? Mengapa tak jua kau pulang untuk meminangku? Namun, tiba-tiba Siti mendengar percakapan orang tuanya, sehingga membuat Siti terkejut bukan kepalang. Wahai suamiku, kenapa kau melamun? Apa yang kau pikirkan suamiku? Berceritalah padaku. Begini istriku, kau tahu kan hutang kita pada Datuk Maringgi itu sangat banyak. Bagaikan gunung di Datuk Maringgi, ku tak sanggup membayarnya. Iya, ku tahu suamiku. Lalu apa yang dapat ku bantu untuk meringankan hutang-hutangmu itu? Sebenarnya Datuk Maringgi mau saja membebaskan hutang kita, tapi dengan satu syarat. Lalu apa syaratnya wahai suamiku? Siti harus mau dipersunting oleh Datuk Maringgi. Lalu kau tunggu apa lagi? Kenapa kau tak segera mengiyakan permintaan Datuk? Apakah Siti mau menikah dengan Datuk Maringgi? Pastilah dia mau. Datuk kan orang kaya raya dan makmur di jagat raya ini. Siti bakal jadi orang kaya jika menikah dengan Datuk. Dia pasti bahagia. Baiklah, jika memang Bunda setuju, kita harus bicarakan ini dengan Siti segera. Di balik pintu kamarnya, Siti mendengar pembicaraan kedua orang tuanya tersebut dan membuat Siti sedih tidak terbendung. Ia tak tahan lagi dan akhirnya menghampiri orang tuanya. Apa yang ayah dan bunda bicarakan tadi? Aku akan dinikahkan dengan Datuk. Tidak mau. Aku tidak sudi. Aku hanya mencintai Samsul Bahri, bunda. Dan dia pasti pulang untuk melamarku. Siti, kamu harus mau. Ini kan demi kebaikan keluarga kita juga. Kamu mau lihat ayahmu bangkrut. Lupakanlah Samsul Bahri. Dia sudah meninggalkanmu, Siti. Tidak mungkin. Udah Samsul sangat mencintaiku. Tolonglah menurut Siti, ringankanlah beban orang tuamu ini. Tidak mau. Siti. Siti pun langsung masuk kamarnya dan membanting pintu. Kasihan sekali Siti
sudah ditinggal oleh Samsul Bahri, sekarang mau dinikahkan pula dengan pria yang tidak dicintainya. Sementara itu, di rumah Datuk Maringgi terjadi pertengkaran karena Datuk Maringgi mau kawin lagi.